Oke, good morning students. Pada pagi hari ini kita akan membahas tugas yang Miss kasih minggu lalu. Oke, let's open the page of 26. Kita buka halaman 26. Tugas yang minggu lalu Miss kasih ya, masih ingat? Oke. Let's underline the word which contains possessive pronouns. Jadi di tugas di halaman 26, di halaman 26, di situ disuruh untuk menggarisbawahi kata di dalam satu kalimat soal, kata yang mengandung possessive pronoun atau kata kepemilikan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Number 1, this shoes is mine. Artinya, sepatu ini milikku. Oke, di kalimat ini, kata yang mengandung possessive pronoun adalah kata mine. Sepatu ini adalah milikku. Milikku. Nah, milikku ini mengandung possessive pronoun, sifat possessive pronoun. Jadi yang digarisbawahi adalah yang mine. Oke, number 2. Those books are yours. Buku-buku itu adalah milik kamu. Milik atau milikmu. Oke, jadi yours digarisbawahi. Oke, number 3, that bag is hers. Tas itu adalah milik dia. Dia ini siapa? Dia ini laki-laki atau perempuan? Untuk membedakannya, kita lihat nih di hers atau his. Kalau di bahasa Indonesia, dia itu kan bebas ya. Bisa dia perempuan atau laki-laki, kepemilikannya tetap milik dia gitu. Cuma dia, nggak ada pembeda. Pokoknya dia. Tapi kalau di bahasa Inggris, untuk kata kepemilikan itu ada pembedanya gitu. Kata pembedanya, kata kepemilikannya itu beda gitu. Jadi kalau perempuan itu hers, milik perempuan, milik dia. Dianya ini perempuan, pakainya hers. Sedangkan kalau kepemilikannya ini punya dia, dianya ini berjenis kelamin laki-laki, makanya his, gitu ya, paham ya? Jadi kalau kepunyaannya itu hers, berarti punya dia perempuan. Kalau his, punyanya dia, dan dia ini adalah seorang laki-laki. Paham ya? Oke, kita lanjut ke number 4. The dogs are theirs. Anjing-anjing ini adalah milik kami. Theirs, punya kami. Jadi kata theirs di garis bawahi ya. Oke, the cute cat is his. Kucing yang lucu ini punya dia. Is his. Dia siapa? Dia laki-laki. Seperti yang udah Miss jelasin tadi ya. Kalau hers itu milik dia perempuan, sedangkan his adalah milik dia seorang laki-laki. Oke. Kita lanjut ke number 6, nomor 6. These stuffs are ours. Benda-benda ini adalah milik kami. Milik kami atau milik kita. Itu sama ya, kami atau kita. Pakainya ours. Jadi kata ours di underline, di garis bawahi. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ada these. These itu apa sih? Nah, jadi these ini bisa dilihat ya di nomor 6, kata these stuff are ours. Kita perhatikan kata these, bahwa kata these di sini adalah artinya ini.
Ya, sama seperti this. This yang kita lihat di number 1. Kita lihat di nomor 1, ada this, dan nomor 6 ada days. This dan days itu artinya sama. Sama-sama ini. Ya. Nah, yang menjadi pembeda adalah this itu untuk benda yang hanya satu. This book, this t-shirt, or this handphone. Nah, cuma satu, bendanya cuma satu. Jadi pakainya this. Kalau misalnya bendanya lebih dari satu gitu, pakainya days. Contohnya days pen, days pens. Pulpennya ada lebih dari satu, pulpennya ada 2. Jadi pakainya days pens. Kalau pulpennya cuma satu, this pen. Paham ya? Oke, ini untuk ini. Kalau itu beda lagi. Jadi kita bahas dulu nomor 6, these stuffs are ours. Berarti kata ours itu di underline karena punya kita. Benda-benda ini milik kita. Benda-benda ini punya kita. Punya kita atau punya kami. Oke, number 7. The ball is hers. Bola ini adalah miliknya. Miliknya siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ingat ya yang Miss jelasin tadi ya, kalau his itu punyanya cowok, kalau yang hers punyanya laki-laki. Oke. And the last is number 8. Those gifts are yours. Oke, ini kita bahas lagi ya. Those itu artinya itu. Nah, sama dengan that. Artinya juga itu. Yang menjadi pembeda itu apa? Nah, kalau that menunjuk itu, tapi bendanya cuma satu. Ya, nggak lebih dari satu. Pokoknya kalau barangnya cuma satu, dan menunjuk barang itu, berarti pakai that. Nah, ini, contohnya adalah penggaris ini. That ruler. Oke, berarti penggaris itu. Cuma satu penggaris. Jadi pakainya that. Oke. Kalau misalnya pakai those, itu barang yang lebih dari satu. Adanya lebih dari satu. Pakainya those. Nah, contohnya seperti ini. Pulpen. Pulpen ini ada 2. Jadi apa? Gimana? Those pen. Pulpen itu. Those pens. Kalau pulpennya ada satu, berarti that pen. Pulpen itu. Kalau pulpen yang ada 2 menjadi those pens. Oke. Pulpen itu. Paham ya? Jadi kalau this ini tapi barangnya cuma satu, and days itu ini juga tapi barangnya lebih dari satu. Kalau that itu yang barangnya cuma satu. Tapi kalau those itu tapi yang berarti barangnya lebih dari satu. Oke. Oke, kita balik ke nomor 8. Those gifts are yours. Hadiah-hadiah itu adalah milikmu. Nah, yours ini adalah kepemilikanmu. Punyamu, milikmu itu yours. Ya, jadi kata yours di sini di underline, di garis bawahi. Oke, di sini kan ada is, ada are, bisa dilihat ya di soalnya. The shoes is, those books are, gitu. Nanti Miss akan ajarkan ya yang masalah to be ini, is atau are. Cuma kalau di dalam soal ini, itu artinya adalah, gitu ya. This shoes is mine. Sepatu ini adalah milikku. Ya, tapi nanti untuk lebih dalamnya lagi akan bisa ajarin nanti ya. Untuk sekarang kita belajar possessive pronoun dulu. Oke, bagian A sudah selesai ya. Kita lanjut ke page 27, halaman 27. Oke, ini dia.
Di sini tugasnya disuruh untuk mengisi titik-titik ya. Mengisi titik-titik dengan possessive pronoun yang benar. Oke, kita bahas. Nomor 1. This is my house. Rumah ini adalah milikku. Berarti jawabannya yang di bawah. This house is mine. Kenapa mine? Karena milikku gitu. My itu adalah milikku, dan mine bentuk possessive pronoun dari my adalah mine, milikku. Jadi kita lihat di soalnya, this is my house. Rumah ini adalah milikku. Dan jawabannya, this house is mine. Oke, paham ya? And number 2, my sister and I make a birthday cake. The birthday cake is ours. Jadi kita lihat soalnya dulu. My sister and I make a birthday cake. Artinya, kakakku yang perempuan, dan aku membuat sebuah kue ulang tahun. Jadi, kue ini adalah milik kami. My sister and I. Kakakku dan aku. Berarti kita. Ya kan? Jadinya kami, kita. Berarti kalau milik kita, berarti pakainya ours. Oke. Paham ya sampai sini? Nah, lihat dulu di sini ada sister. Sister itu bisa kakak, bisa adik, tapi berjenis kelamin perempuan. Oke. Bisa kakak, bisa adik, terserah, nggak apa-apa. Oke, jadi kalau sister itu perempuan, tapi kalau laki-laki, kakak atau adik laki-laki itu pakainya brother. Oke, jadi misalkan kamu punya kakak laki-laki, berarti sebutnya brother, atau adik laki-laki disebutnya brother. Tapi kalau kamu punya kakak atau adik perempuan disebutnya sister. Oke, paham ya? Oke, the last is number 3. It is your car. And the car is yours. Nah, jadi soal ini adalah mobil ini milikmu. Berarti jawabannya adalah mobil ini milikmu. Gitu, is yours. Your itu adalah milikmu. Jadi bentuk possessive pronouns-nya menjadi yours. Oke, paham ya sampai sini? It is your car. Ini mobilmu, berarti mobil ini milikmu. Gitu. Oke, jadi tips dalam mengerjakan possessive pronoun itu ditranslate dulu, diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia ya, kalau misalnya supaya bisa mengerjakan itu detail, ditranslate dulu di bahasa Indonesia, dicermati arti katanya, baru dicari possessive pronounnya untuk jawabnya, oke? Oke, paham ya sampai sini? Oke, sekian pembahasan pada hari ini, and I hope you guys can understand what I am saying, what I am explaining about. And if you have any question, just please hit me up by my WhatsApp chat. Oke, Miss harap kalian paham sama apa yang Miss jelasin. Tapi kalau ada yang belum paham dan mau bertanya terkait materi atau terkait tugas atau yang lain, bisa chat Miss aja di WA ya. Oke, thank you. See you.